Memanfaatkan para penyerang, Inzaghi mampu menyia-nyiakan tekanan yang dilakukan Lecce. Lalu bagaimana susunan taktik penyanyian itu dilakukan? Dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2. Sejumlah pemain utama harus absen sehingga komposisi pemain sedikit berbeda. Di belakang Bisek kembali melengkapi 3 bek tengah. Di sisi lapangan Augusto menempati wing bek kiri. Sementara di depan Thuram dipasangkan dengan Arnautovic. Yang patut diingat adalah posisi Bisek, Bastoni, dan Augusto karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Dia Versa tetap mainkan formasi 4-3-3. Hanya terdapat satu perubahan di posisi gelandang tengah. Kini posisi gelandang tengah dilengkapi oleh Gonzalez. Selebihnya semua pemain utama tetap bermain. Yang patut diingat adalah posisi Strefezza dan Banda karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Lecce dengan menempatkan 4 bek di belakang. 2 bek tengah ada di tengah dan 2 fullback di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Yang berbeda hanya siapa yang menekan. Di sisi kiri wingback tetap menekan fullback. Terlihat Augusto menekan fullback lawan. Sementara di kanan wingback tidak menekan fullback. Padahal biasanya di kanan pun yang menekan adalah wingback. Kini justru Barella yang menekan fullback lawan. Lalu mengapa itu dilakukan? Itu dilakukan karena Inzaghi menyadari bahayanya Banda di sisi kanan. Maka Banda yang memiliki kecepatan diduelkan dengan Darmian dibandingkan dengan Bisek. Sehingga saat umpan panjang dilakukan tampak Bisek maju mengawal Odin dan Darmian di belakang mengawal Banda. Pilihan ini terbilang tepat sebab Banda memang pemain paling berbahaya dari lawan. Kecepatan dan dribblenya bisa bahayakan pertahanan Inter. Seperti pada cuplikan ini. Saat ia mampu mengecoh Darmian dan masuk ke pertahanan. Tapi di situasi lain Darmian mampu menetralisir Banda dengan berhasil merebut bola darinya. Sementara saat sudah di tengah build up dilakukan dengan 3-4 pemain. Bila dilakukan dengan 3 pemain berarti satu dari fullback akan main lebih maju. Seperti pada cuplikan ini. Fullback kiri sejajar dengan 2 bek tengah sementara fullback kanan main lebih maju di sisi kanan. Yang pasti mau 3 atau 4 pemain Inter tampak mengisolasi gelandang Lecce. Terlihat Thuram lebih memilih mengawal gelandang dibandingkan menekan fullback kiri. Hasilnya build up pun tidak bisa dilakukan dari tengah. Maka Lecce hanya gunakan sisi lapangan untuk alirkan bola. Di kiri pemain sayap selalu main lebih dalam untuk menerima bola. Sementara di kanan hal yang sama pun terjadi. Pemain sayap kanan selalu main lebih dalam untuk menjemput bola. Sayangnya model build up ini banyak terpatahkan saat mendekati pertahanan Inter. Utamanya di babak pertama Lecce tak banyak kuasai bola di pertahanan Inter. Build up dilakukan Inter dengan menempatkan 4 pemain di belakang. Kiper 3 bek tengah dan 1 wingback akan melebar di pertahanan. Hadapi hal tersebut, high block dilakukan Lecce. Mereka terlihat menekan lawan sejak di pertahanan. Hal tersebut pun kadang buat sulit Inter untuk alirkan bola secara perlahan. Maka kadang mereka lakukan umpan panjang langsung ke penyerang. Nah, disinilah masalah bagi Lecce. Tekanan yang baik yang dilakukan pemain di depan tak diimbangi pemain di belakang. Bek tengah Lecce banyak kalah duel dengan penyerang Inter, sehingga umpan-umpan panjang banyak diterima oleh Thuram atau Arnautovic. Serangan pun bisa dilakukan Inter dari skema ini. Skema tersebut pun terlihat di gol kedua Inter. Gol tersebut berawal dari umpan panjang dari belakang yang bisa diterima Arnautovic. Lalu bola diumpankan ke Thuram. Thuram kemudian membawa bola ke sisi lapangan dan lakukan cut inside ke tengah. Selanjutnya ia mengumpankan bola ke Barella. Proses inilah yang hasilkan gol kedua yang berasal dari kerjasama Barella dan Arnautovic.
Sementara saat sudah di tengah, build up di belakang hanya dilakukan oleh 3 back tengah. Untuk itu, 2 wingback bisa segera maju ke depan. Hanya saja wingback tak otomatis sepenuhnya bertahan di depan. Kadang mereka main lebih dalam untuk menerima bola dan membuka ruang di pertahanan lawan. Itu bisa terjadi sebab saat Darmian main lebih dalam, ia menarik fullback lawan mengikutinya. Hal ini pun dilakukan Augusto atau Bastoni di kiri. Sementara itu, cara kedua dilakukan dengan tidak melibatkan wingback saat build up di tengah. Mereka tetap dipertahankan di depan dan jadi penerima bola. Nah, Lecce yang tetap bermain dengan 4 back membuat ruang di sisi lapangan cukup luas. Sehingga Inter bisa cukup nyaman untuk lakukan switch play ke wingback yang maju. Eksploitasi sisi lapangan ini diperkuat oleh back tengah yang ikut maju. Saat Augusto sudah menerima bola di depan, tampak Bastoni maju ke depan. Hal ini pun dilakukan Bisek meski tidak seintens Bastoni. Tak hanya saat build up, saat bola sudah di depan pun 2 penyerang masih menjadi target dalam umpan-umpan pantul. Utamanya Arnautovic yang memang terbilang handal dalam melakukan umpan-umpan tersebut. Misalnya saat dia lakukan kerjasama dengan Mkhitaryan yang diakhiri tendangan keras oleh Miki. Sementara pada gol kedua memang bukan pantulan langsung yang dilakukan Arnautovic. Ia sempat dahulu menahan bola lalu lakukan backheel. Nah, bila sering menonton Arnautovic main, backheel ini sebenarnya bukan hal baru dan sering ia lakukan. Backheel inilah yang jadi assist gol Barella. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.